terbongkar kode sains di balik 300 tahun tidur Ashabul Kahfi. Tidur 8 jam, 10 jam, bahkan 15 jam, itu sudah terasa lama banget. Tapi coba bayangkan, tertidur selama 300 tahun, 3 abad. Dan begitu bangun, rasanya cuma seperti tidur semalam, badan nggak menua sedikit pun, tapi dunia di luar sudah berubah total. Kedengarannya seperti cerita film fiksi ilmiah ya. Tapi gimana kalau aku bilang kisah ini sudah tercatat dengan sangat detail di dalam Al-Quran ribuan tahun sebelum para ilmuwan modern kepikiran soal teori waktu yang bisa melarat atau menyusut. Ini adalah kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Sebuah kisah yang kita kenal sebagai bukti kebesaran Tuhan. Tapi di video ini, kita akan coba melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita akan bongkar sebuah kode tersembunyi di balik keajaiban ini. Kode yang ternyata punya hubungan mengejutkan dengan prinsip fisika modern dari salah satu orang paling jenius dalam sejarah, Albert Einstein. Siap-siap, kita akan melihat bagaimana keajaiban tidur 300 tahun ini bersinggungan dengan teori yang menjelaskan cara waktu bisa melambat. Untuk ngerti misterinya, kita harus balik dulu ke sumber ceritanya. Dulu sekali, di sebuah negeri yang dipimpin Raja Tiran, hiduplah sekelompok pemuda yang imannya luar biasa kuat. Sang raja, yang dalam beberapa tradisi disebut bernama Decius, memaksa semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapapun yang menolak, hukumannya berat. Di tengah situasi yang mencekam itu, sekelompok pemuda ini memilih jalan yang berisiko. Mereka menolak mengorbankan keyakinan mereka. Di depan sang raja, mereka dengan berani menyatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sebuah pernyataan yang taruhannya adalah nyawa. Sadar kalau mereka jadi incaran, para pemuda ini kabur dari kota, meninggalkan semua kemewahan dan keluarga mereka. Mereka mencari perlindungan di sebuah gua terpencil, jauh dari jangkauan tentara raja. Di dalam gua itulah, dengan pasrah, mereka berdoa. Seperti yang diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Lelah setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tertidur. Tapi ini bukan tidur biasa. Allah dengan kuasanya menutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Ini adalah sebuah keajaiban, di mana waktu seolah berhenti cuma untuk mereka. Di luar sana, matahari terbit dan tenggelam. Musim silih berganti, generasi datang dan pergi. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Peradaban berubah, penguasa berganti, dan dunia yang mereka kenal sudah hilang di telan zaman. Setelah waktu yang terasa tak terhingga itu, Allah membangunkan mereka. Begitu membuka mata, mereka saling bertanya, berapa lama ya kita di sini? Sebagian dari mereka menjawab, sehari atau setengah hari. Coba bayangkan, 309 tahun kalender bulan telah berlalu, tapi bagi mereka, rasanya nggak lebih dari tidur siang yang panjang. Untuk mencari tahu, mereka mengutus salah satu dari mereka pergi ke kota membawa koin perak kuna untuk membeli makanan. Nah, disinilah misteri mulai terkuak. Teman mereka ini kaget setengah mati melihat kota yang sama sekali berbeda. Bangunan, gaya pakaian, cara orang bicara, semuanya aneh. Puncaknya saat dia mau bayar pakai koin perak kuno miliknya, orang-orang langsung menatapnya curiga. Dikira dia baru nemu harta karun. Kenyataan yang mengejutkan itu akhirnya terungkap. Mereka nggak cuma tidur semalam, tapi lebih dari 300 tahun. Keyakinan yang dulu mereka bela mati-matian, kini sudah jadi keyakinan mayoritas penduduk. Raja yang kejam sudah lama tiada, digantikan oleh generasi-generasi beriman. Kisah mereka jadi bukti nyata janji Tuhan tentang hari kebangkitan. Tapi dari sudut pandang kita di zaman sekarang, muncul satu pertanyaan besar. Gimana caranya ini bisa terjadi? Kok bisa proses penuaan biologis di tubuh mereka berhenti total? Dan gimana persepsi waktu mereka bisa beda jauh dengan realitas waktu di luar gua? Ini bukan lagi sekedar pertanyaan iman, tapi juga sebuah teka-teki yang bikin penasaran. Dan untuk menemukan jawabannya, kita harus lompat ribuan tahun ke depan ke pikiran seorang jenius yang mengubah cara kita memandang alam semesta. Di awal abad ke-20, seorang fisikawan bernama Albert Einstein bikin geger dunia dengan teorinya, teori relativitas. Selama ini manusia mengikuti pemikiran Isaac Newton, yang percaya kalau waktu itu absolut. Waktu berjalan dengan kecepatan yang sama untuk semua orang dimanapun. 1 detik di bumi, ya sama dengan 1 detik di Mars. Tapi Einstein bilang, itu salah. Waktu menurutnya itu relatif.
Inilah inti dari teori relativitas khusus yang dia publikasikan tahun 1905. Einstein bilang waktu itu bisa melarat dan mengerut. Salah satu faktornya yang mempengaruhi apa? Kecepatan. Semakin cepat kamu bergerak di angkasa, semakin lambat waktu berjalan bagimu dibandingkan dengan orang yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu atau time dilation. Biar gampang, kita pakai analogi terkenal, paradoks kembar. Bayangkan ada dua orang kembar, satu tinggal di bumi, satunya lagi pergi keluar angkasa pakai roket super cepat mendekati kecepatan cahaya. Ketika si astronot kembali ke bumi setelah beberapa tahun menurut hitungannya, dia akan kaget melihat saudara kembarnya sudah jauh lebih tua. Bagi si astronot, mungkin baru kelewat 5 tahun. Tapi bagi orang di bumi bisa jadi sudah 50 tahun. Keduanya sama-sama benar. Waktu benar-benar berjalan lebih lambat untuk si astronot. Dan ini bukan cuma teori loh. Dilatasi waktu itu fakta ilmiah yang sudah terbukti. Jam atom super akurat yang diterbangkan dengan pesawat jet terbukti berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan jam di darat. Sistem GPS di HP kita juga harus menghitung efek relativitas ini biar akurat. Tanpa koreksi ini, info lokasi dari GPS bisa meleset beberapa kilometer setiap hari. Lalu, di teori relativitas umum tahun 1915, Einstein nambahin satu faktor lagi yang bisa mempengaruhi waktu, gravitasi. Objek dengan massa massal yang raksasa, seperti planet atau bintang, bisa melengkungkan jalinan ruang dan waktu di sekitarnya. Semakin kuat gravitasinya, semakin lambat waktu berjalan. Jadi, waktu di permukaan bumi sebenarnya berjalan sedikit lebih lambat daripada waktu di satelit yang mengorbit jauh di atas, di mana tarikan gravitasi bumi lebih lemah. Jadi, sains modern sudah membuktikan kalau waktu itu nggak mutlak. Waktu bisa diperlambat oleh kecepatan super tinggi atau gravitasi super kuat. Konsep yang dulunya terdengar mustahil, ternyata adalah hukum fisika alam semesta kita. Sekarang, ayo kita satukan kedua kepingan puzzle ini. Kisah Andulu Ashabul Kahfi dan teori fisika modern Einstein. Di satu sisi, kita punya mujizat dalam Al-Quran, di mana waktu bagi para pemuda di dalam gua berjalan super lambat. Di sisi lain, kita punya teori ilmiah yang mapan, yang bilang kalau waktu itu memang bisa melambat dalam kondisi tertentu, alias dilatasi waktu. Inilah momen, aha! Jadi, apakah ini artinya kita mencoba membuktikan Al-Quran dengan sains? Bukan, tujuannya bukan itu. Kisah Ashabul Kahfi pada dasarnya adalah kehendak Tuhan yang melampaui hukum alam yang kita kenal. Tapi yang luar biasa adalah adanya keselarasan konsep. Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu, jauh sebelum ada yang kepikiran soal relativitas, menggambarkan sebuah peristiwa yang secara prinsip sejalan dengan fisika modern. Kisah ini menyajikan ide bahwa persepsi waktu bisa beda drastis antara satu kerangka acuan di dalam gua dan kerangka acuan lain di luar gua. Ini adalah inti dari dilatasi waktu. Ini adalah sebuah paralel konseptual yang sangat menarik, bukan sebuah penjelasan ilmiah yang didukung data. Beberapa penafsir modern bahkan melihat adanya isyarat-isyarat subtil dalam Al-Quran. Misalnya, dalam surah Al-Kahfi, ayat 17, yang menggambarkan bagaimana posisi matahari selalu melewati gua mereka. Sebagian melihat ini sebagai kiasan tentang adanya sebuah kondisi khusus di sekitar gua itu. Ayat lain menyebut, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, yang secara tradisional ditafsirkan untuk menjaga fisik mereka. Namun, beberapa penafsir modern berspekulasi apakah ini juga terkait dengan mekanisme perlambatan waktu tersebut. Perlu diingat, ini adalah interpretasi modern dan bersifat spekulatif. Inilah yang sering disebut ijaz ilmi atau kemujizatan ilmiah Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu buku sains, tapi di dalamnya terdapat isyarat-isyarat yang baru bisa kita pahami berabad-abad kemudian. Ini seolah menunjukkan bahwa fenomena yang kita anggap hukum alam pada dasarnya adalah ciptaan dan ada di bawah kendali penuh Sang Pencipta. Dia bisa mengatur aturan-aturan itu sesuai kehendaknya dan kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu contohnya. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kisah Ashabul Kahfi bukan cuma cerita pengantar tidur. Ini adalah narasi multidimensi. Dari sisi spiritual, ini adalah pelajaran tentang keteguhan iman dan kekuasaan Tuhan atas hidup, mati, dan kebangkitan. Tapi saat dilihat dari kacamata sains modern, kisah ini jadi punya dimensi baru yang bikin kita takjub. Ia menjadi jembatan antara iman dan akal. Ia menunjukkan bahwa sesuatu yang dulu dianggap sebagai keajaiban murni, kini bisa kita pahami kerangka berfikirnya lewat ilmu pengetahuan. Teori dilatasi waktu Einstein sama sekali tidak mengurangi keajaiban kisah ini, malah sebaliknya, bikin kita makin kagum.
Kita jadi dapat gambaran betapa kompleks dan luar biasanya alam semesta ciptaannya, di mana bahkan waktu pun tunduk pada kehendaknya. Dia bisa mengatur aturan-aturan itu sesuai kehendaknya, dan kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu contohnya. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian melihat hubungan lain antara kisah-kisah dalam kitab suci dengan penemuan sains modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kami penasaran banget ingin dengar perspektif kalian. Kalau video ini ngasih wawasan baru buat kamu, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya yang akan terus membongkar misteri-misteri seru di persimpangan iman dan ilmu pengetahuan.